Lebih setahun Robby Kurniawan menakodai Kabupaten Bintan tanpa pendamping. Kosongnya kursi Wakil Bupati Bintan terjadi usai KPK menetapkan Apri Sujadi, sang bupati, sebagai tersangka kasus korupsi. Robby pun otomatis naik jadi bupati, berstatus pelaksana tugas. Hingga kini, politikus Golkar berusia 29 tahun itu masih memimpin wilayah berpenduduk 160.000 jiwa itu tanpa sosok wakil bupati. Apa kendalanya? Seberapa penting sosok wakil bupati Bintan dalam pemerintahan Pemkab Bintan? Terutama dalam hubungan kelembagaan dan keseimbangan organisasi pemerintah. Semua bermula saat KPK menetapkan Apri Sujadi sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pengaturan barang kena cukai. Di wilayah Bintan, tahun 2016-2018 pada 12 Agustus 2021. Pasca penetapan Apri Sujadi sebagai tersangka, Gubernur Kepri Ansar Rahman menyerahkan surat keputusan penunjukan Wakil Bupati Bintan Robby Kurniawan sebagai PLT Bupati Bintan pada 23 Agustus 2021. Hingga pada 21 April 2022, Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Tanjung Pinang menjatuhkan vonis 5 tahun penjara terhadap Bupati Bintan, Apri Sujadi. Pinang Kepulauan Riau memvonis 5 tahun penjara kepada Bupati Bintan nonaktif Apri Sujadi dalam kasus korupsi pengaturan barang kena cukai dalam pengelolaan kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas wilayah Kabupaten Bintan. Kemudian pada 27 Juli 2022, melalui surat keputusan Menteri Dalam Negeri, Apri Sujadi diberhentikan sebagai Bupati Bintan. Pada 10 Agustus 2022, DPRD Bintan menggelar rapat paripurna pengusulan pengangkatan Wakil Bupati Bintan Robby Kurniawan menjadi Bupati Bintan sisa masa jabatan 2021-2024 ke Gubernur Kepri. Pada 19 Agustus 2022, pemerintah Provinsi Kepri mengusulkan pengangkatan Robby Kurniawan sebagai Bupati Bintan ke Kementerian Dalam Negeri. Sebulan kemudian, tepatnya 23 September 2022, melalui salinan surat keputusan Menteri Dalam Negeri, Robby Kurniawan diangkat menjadi Bupati Bintan. Pasca diangkat menjadi Bupati Bintan definitif, sesuai Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota, Pasal 174 ayat 2 menjelaskan, gabungan partai politik pengusung mengusulkan 2 pasangan calon kepada DPRD untuk dipilih. Proses pemilihan Wakil Bupati Bintan tak mudah, karena hanya 2 nama yang diusulkan dari 5 partai pengusung. Kelima partai pengusung itu yakni Partai Demokrat, Partai Golkar, Partai Keadilan Sejahtera, Partai Amanat Nasional, dan Partai Hanura. Pada pemilu legislatif 2019, Demokrat memperoleh 8 kursi, Golkar 6 kursi, PKS 3 kursi, Partai PAN dan Hanura masing-masing 1 kursi. Ketua DPD Golkar Kabupaten Bintan, Vivian Sumanti mengatakan, Partai Golkar tidak mengusung nama calon Wakil Bupati Bintan mendampingi Robby Kurniawan. Kami dari Partai Golkar dari jauh hari kami juga merasa bahwa kader terbaik partai Pak Robby Kurniawan sudah menempati posisi sebagai bupati. Itu sudah merupakan satu anugerah ya buat kita, dan itu merupakan satu capaian partai untuk bisa mendudukkan seorang kadernya di pucuk tertinggi di pemerintahan. Nah, maka kita bersama-sama ingin membangun Bintan dengan penuh kebersamaan, dan insya Allah kami tidak melakukan ataupun mengikuti proses untuk pencalonan wakil bupati. Oke, jadi dari Golkar sendiri tidak mencalonkan nama seorang wakil bupati, jadi dari partai lainnya seperti itu. Iya. Oke. Berbeda dengan Golkar, Ketua DPC Demokrat Kabupaten Bintan, Zulkifli mengatakan, Demokrat akan mengusung 2 nama sebagai calon wakil bupati Bintan. Nama-nama seperti Ahdi Muksid dan Zulfaifi santer dibicarakan
untuk mengisi kursi Wakil Bupati Bintan. Kalau setakat ini memang surat resminya saya belum ada terima, tapi Rekom itu DPD kemarin mengusulkan nama Pak Zulkifli sama Osid, dan saya dapat kabar yang keluar itu Pak Osid dari DPP Partai Demokrat. Oke. Dan begitu ya PKS kan sudah ada berita kemarin Deno katanya begitu. Sementara partai yang lain Golkar, PAN dan Hanura kita belum tahu. Oke. Tapi kita komunikasi sudah ada, tapi komunikasi sekarang dengan PAN dan Hanura itu masih stagnan. Oke, kemudian dari Demokrat sendiri karena mengusung pada saat itu Pak Apri Sujadi, jadi nama yang diusulkan untuk Wakil Bupati Bintan adalah Pak Osid. Pak Osid dari DPP Ya. Partai Demokrat di pusat, Ya. seperti itu. Ada alasan khusus, Pak Zul? Alasan khusus saya pun karena kan dia sudah berpengalaman. Yang kedua, kebetulan kami kan DPC kemarin masih dalam tahap dimisioner. Jadi kita nggak diminta pendapat, langsung DPD yang ambil alih semua. DPD mengusulkan yaitu Pak Zulkifli dan Pak Osid. Sebagai pertimbangannya mungkin waktu itu saya tanya sama Ibu Asnah, ya pertimbangannya untuk kepentingan partai aja. Oke, untuk kepentingan partai. Tetapi tidak mengerti detail mengenai Kabupaten Bintan, Anda menilai seperti apa ini? Karena kan dari pusat ya? Saya pikir yang diusul dari Pak Ketua DPD itu, saya pikir Pak Zulkifli mengenal lah. Pak Zulkifli kan salah satu anggota DPD Bintan 2 periode. Iya. Dan dia orang Bintan Timur, saya pikir dia paham tentang Bintan ini. Tetapi tadi yang diusulkan adalah Pak Osid dari Ya, yang DPP ketua Partai DPP, Demokrat. nah, kalau itu kita nggak bisa ikut campur, karena kita nggak dilibatkan. Nah, tapi karena Pak Osid ini juga, saya sudah kenal beliau dan beliau juga sering kesini. Gitu. Ahdi Muksid Mursalim atau kerap disapa Osi merupakan pria kelahiran Rumbai 23 Desember 1986. Meraih sarjana Ilmu Hubungan Internasional Universitas Katolik Parahyangan tahun 2010. Saat ini ia menjabat sebagai Wakil Direktur Eksekutif DPP Partai Demokrat dan digadang-gadang sebagai calon kuat Wakil Bupati Bintan. Sementara, pelansir laman resmi DPRD Bintan, Zulkifli merupakan pria kelahiran Kijang 20 Juli 1971 yang saat ini menjabat sebagai anggota Komisi 2 DPRD Bintan periode 2019-2024. Di sisi lain, Ketua DPD PKS Kabupaten Bintan, Atrianedi mengatakan PKS akan mengusung satu calon wakil Bupati Bintan, yakni Denok Puspitasari. Ia menambahkan, komunikasi antara PKS dengan partai koalisi sudah terjalin dan berjalan lancar. Nah, dari PKS ini, karena kita adalah partai koalisi, kami akan tetap mendukung beliau, insya Allah dalam koalisi ini untuk mensukseskan kepemimpinan beliau sampai nanti berakhir, insya Allah. Nah, terkait dengan pengganti wakil bupati, di mana beliau akan menjadi bupati, insya Allah kita juga akan mencalonkan dari PKS. Ya, dan alhamdulillah sudah berjalan komunikasi, kemudian juga rekomendasi dari DPP untuk diusulkan sesuai dengan mekanisme yang berlaku, insya Allah. Nah, insya Allah yang akan mencalonkan adalah Ibu Denok Puspitasari. Ya. Oke. Iya, Pak Trianedi, tadi diusulkan satu nama Bu Denok seperti itu ya Pak ya? Ya. Bagaimana kemudian komunikasi yang dilakukan oleh PKS kepada partai koalisi lainnya, seperti misalnya Golkar, Hanura, dan juga PAN, Pak? Ya, selama ini secara personal kita juga sudah menjalin komunikasi, ya, terutama calon kita Ibu Denok dengan tim beliau. Alhamdulillah selama ini komunikasi cukup dijalankan, dan tentu kita berharap ada dukungan yang jelas dari rekan-rekan koalisi yang lain, insya Allah. Ya, tentu yang namanya partai politik tentu akan berusaha maksimal untuk meloloskan calon yang diusung. Denok Puspitasari, wanita kelahiran Bandar Lampung 34 tahun silam ini, merupakan kader PKS Kabupaten Bintan. Ia dipercaya oleh DPP PKS untuk mendampingi Robi Kurniawan menjadi Wakil Bupati Bintan.
Komisioner KPU Bintan, Haris Daulay mengatakan, menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, Pasal 176 Ayat 4 disebutkan, pengisian jabatan wakil bupati dilakukan jika sisa masa jabatan lebih 18 bulan sejak terjadinya kekosongan jabatan. Kami bisa menjawab begini, di Undang-Undang 10 Tahun 2016, di pasal 176 ayat 4 disebutkan pengisian jabatan wakil gubernur, wakil bupati, dan wakil wali kota dilakukan jika sisa masa jabatan lebih 18 bulan sejak terjadinya kekosongan. Oke. Kira-kira begitu Bang Fahri. Ya, juga melihat waktunya Pak, kapan Bupati dan juga Wakil Bupati Bintan ini berakhir masa jabatannya? Nah, itu dijawab di pasal 201 ayat 7, kepala daerah hasil pemilihan tahun 2020 itu akan berakhir. Masa tugasnya di tahun 2024. Dia hanya menguji di tahun, tapi bisa kita maknai memang ketika dia sebutkan tahun tentu kemudian sampai genap ya, Desember 2024. Boleh jadi seperti itu. Oke. Merujuk pada peraturan pemerintah Nomor 12 Tahun 2018, DPRD Kabupaten mempunyai tugas untuk memilih wakil kepala daerah jika terjadi kekosongan. Lebih lanjut, Pasal 24 menjelaskan, pemilihan wakil kepala daerah diselenggarakan dalam rapat paripurna, di mana mekanisme pemilihan wakil kepala daerah diatur dalam Tatip DPRD yang memuat ketentuan sebagai berikut. Kemudian hasil pemilihan dalam rapat paripurna pimpinan DPRD akan mengumumkan pengangkatan wakil kepala daerah. Hasilnya, pimpinan DPRD Kabupaten menyampaikan usulan pengesahan pengangkatan wakil bupati kepada menteri melalui gubernur. Sementara itu, saat ditanya mengenai pengangkatan Robi Kurniawan sebagai Bupati Bintan definitif, Sekda Kepri Adi Priantara mengatakan, SK Mendagri tentang pengangkatan Robi Kurniawan menjadi Bupati Bintan telah keluar. Namun untuk kelengkapan administrasi, seperti rekomendasi dan penyampaian SK asli, sedang diproses menggunakan aplikasi. Bupati definitif. Prosesnya secara PDF ini sudah keluar SK-nya ya. Tetapi untuk kelengkapan administrasi, yaitu rekomendasi dan penyampaian SK asli, sedang diproses. Pakai apa lagi? Aplikasi lagi. Pengamat politik Robi Patria menilai, terdapat kesulitan untuk menyatukan persepsi 5 partai koalisi dalam penentuan nama calon wakil Bupati Bintan. Kalau 5 partai, masing-masing partai mengajukan nama yang berbeda, maka ini akan menjadi masalah. Tidak akan pernah ketemu, maka harus dikonsolidasikan masih 5 partai ini. Misalnya, Demokrat harus mengusung A dan B, PKS harus A dan B, Golkar begitu juga. Kalau Demokrat sama Golkar mengusung A dengan C, maka nggak akan ketemu. Nah, masalahnya, hambatannya menyatukan persepsi 5 partai ini. Misalnya PKS sudah mulai muncul calon baru ya, Demokrat muncul calon baru, nah, Golkar belum ada calon, Hanura belum ada, nah PAN belum ada. Maka ini harus didudukan 5 partai ini. Kalau tidak, dia akan berakhir dengan tidak adanya kesamaan nama. Apakah itu yang Anda baca sekarang? Saya kira bisa saja peta itu dibuat sedemikian rupa sehingga bupati bisa jalan sendiri nanti, tidak ada wakil. Karena sampai 18 bulan, dia maksimal 18 bulan. Kalau sudah lewat nggak bisa diisi lagi wakil bupati. Itu Robi menilai dibutuhkan sosok wakil Bupati Bintan untuk membantu tugas bupati dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah. Di sisi lain, Bintan dengan segala persoalannya membutuhkan figur kuat untuk mengisi kursi wakil Bupati Bintan. Nah, efeknya sekarang dengan tidak adanya wakil, pertama TPP ASN di Bintan itu rendah. Karena ada pemotongan tunjangan penghasilan pegawai di Bintan ya. Sehingga dibandingkan dengan Tanjung Pinang, tunjangan Bintan kecil. Jauh rendahnya.
Kemudian akselerasi percepatan pembangunan. Nah, di pembahasan di KUA PPAS di DPRD Bintan itu juga tidak terlalu lancar karena masalah penyediaan dana ya, dana untuk misalnya P3K yang diangkat menjadi honor yang diangkat menjadi P3K. Oke. Ketersediaan anggarannya minim, maka itu kan harus dicarikan caranya. Sementara PAD-nya Lagoy belum tentu belum mencapai maksimal kunjungan wisatanya. Artinya apa? Pendapatan asli daerahnya masih kurang. Oke. Sementara yang harus dipikirkan ke pemerataan pembangunan itu masih terasa jomplang ya antara misalnya daerah-daerah kepulauan. Nah, ini kan menjadi pekerjaan berat dari bupati untuk bagaimana dia kondisi setelah Covid ini Bintan itu kembali seperti 2020 misalnya 2019. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Pasal 66 Ayat 1, secara rinci dijelaskan mengenai tugas wakil kepala daerah. Kosongnya kursi wakil bupati mendapat perhatian warga Bintan, yakni Syamsir. Pandangan kami, tentunya pemerintahan ini berjalan secara normal. Kalau sekiranya sekarang ini bupati kita PLT sementara sudah memungkinkan untuk didefinitifkan, menurut kami sebaiknya kita mempunyai bupati yang definitif, mempunyai wakil bupati, mempunyai sekda yang sudah didefinitifkan juga. Ini menurut pandangan kami demikian. Menurut pandangan kami yang normal-normal saja. Ia berharap roda pemerintahan Bintan dapat bekerja dengan normal. Ia menambahkan, pihak-pihak terkait dapat menyelesaikan berbagai kendala dalam proses pemilihan wakil bupati Bintan.